tidak bisa kita hindarkan ya, Cik Sen. Dugaan atau wasangka bahwa perpanjangan usia pensiun personel aktif polisi ini untuk memberikan karpet merah kepada pejabat kepolisian. Iya. Khususnya adalah Kepala Polri saat ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang pada tahun ini, Mei kemarin, Jenderal Listio ini berusia 57 tahun. Iya. Ya. Kalau berdasarkan undang-undang yang lama, sebelum direvisi 2026, dia mestinya pensiun tahun depan. Ya, di Mei 2027. Betul. Artinya dengan adanya perpanjangan usia pensiun, apalagi yang Jenderal Bintang 4, ada kemungkinan dia diperpanjang masa tugasnya atau Iya. masa dinasnya. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu diskusi atau pembicaraan di antara Komisi 3 juga, Betul, kan? betul, Bahwa betul. ini untuk apa ini dipercepat, buru-buru dan lain sebagainya dan seterusnya. Pada akhirnya ada pasal-pasal yang menimbulkan wasangka juga bahwa jangan-jangan undang-undang ini untuk privilege kepada jenderal-jenderal tertentu gitu. Nah, ini gue tanya juga ya kepada Edi Hiaritz kan soal Prof, gue bilang kan, Prof, ini pasal atau undang-undang ini khusus ya hadiah untuk Kapolri gitu. Dia bilang enggak. Jadi Edi Hiaritz pernah berdiskusi dengan Kapolri ya. Kapolri menitipkan pesan, Prof atau Pak Wamen, jangan sampai revisi ini untuk mengesankan untuk saya begitu ya. Nah, karena itu ada pasal peralihan soal usia pensiun ini. Jadi, kalau misalkan perwira Polri itu yang berusia 56 tahun ketika undang-undang ini berlaku, dia akan kena tuh usia pensiun 60 tahun. Otomatis ya. Otomatis. Oke. Kalau 57 tahun, dia akan pensiun di 59 tahun. Ini seperti Jenderal Listio. Betul, Ya. Kapolri. Oke, dia akan pensiun 59. Ya. Betul. Oke. Nah, kalau 58 tahun, dia bisa saja ke 60 tahun asalkan mendapatkan persetujuan dari presiden. Oke, Ya. jadi ini secara berjenjang ya ininya dan tidak berlaku untuk semuanya. Aha. Pensiun semua di 60 gitu Betul, ya. betul, Oke, betul, oke, betul. Sebetulnya seperti halnya di revisi Undang-Undang TNI, perpanjangan masa usia pensiun bagi anggota Polri ya, itu juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena terutama di tingkat perwira ya, Iya. di perwira itu akan ada penumpukan di perwira menengah. Karena kenapa? Karena ini kan kalau misalnya perwira ini kan otomatis akan menempuh pendidikan, Iya. sespim dan lain sebagainya, dia akan menjadi jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, ini numpuk di jenderalnya. Sehingga kalau di revisi Undang-Undang TNI kemarin setelah revisi Undang-Undang TNI itu disahkan, banyak kemudian atau ada lah ya, ada beberapa case yang menunjukkan bahwa ketika terjadi penumpukan ada prajurit-prajurit atau perwira menengah di tentara yang waktu itu non-job Oke, akhirnya. jadi perwira-perwira yang non-job itu dicoba untuk dicarikan tempat. Salah satu yang ditempuh oleh TNI sebagai sebuah organisasi adalah melakukan restrukturisasi organisasi. Apa itu? Satuan-satuan komando atau pos-pos tertentu yang dulu dijabat oleh misalnya bintang 2, tingkat mayor jenderal, pada akhirnya dinaikkan tuh levelnya menjadi bintang 3 atau dijabat oleh letjen. Dengan begitu struktur di bawahnya akan ikut naik dan diisilah pelan-pelan oleh itu. Dan kemungkinan jika ini tidak segera diatasi oleh Polri setelah undang-undang ini berlaku, penumpukan perwira menengah terutama ya, dan kemudian perwira-perwira non-job juga akan terjadi di institusi kepolisian sih. Iya.